Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita kembali belajar, dan hari ini kita akan belajar untuk pengantar kitab Perjanjian Baru. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kitab 1 Tesalonika, dan hari ini kita akan lanjutkan dengan kitab introduksi kitab 2 Tesalonika. Ya, secara umum kita lihat bahwa kitab Tesalonika merupakan salah satu kitab yang memang termasuk kitab-kitab tulisan dari Paulus. Ya, kitab-kitab yang merupakan tulisan dari Paulus. Ya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa kitab Tesalonika merupakan salah satu kitab yang termasuk termasuk kitab penggembalaan Paulus kepada jemaat, di mana Paulus memberikan nasihat-nasihat bagaimana jemaat Tesalonika harus hidup, dan khususnya untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat yang saat itu berkembang, yang mempengaruhi pemahaman dan iman dari jemaat di Tesalonika. Ya, mari kita akan belajar lebih jauh sebagai kelanjutan dari kitab 1 Tesalonika. Mari kita akan lihat sekarang kitab 2 Tesalonika. Ya, kita akan lihat kitab 2 Tesalonika. Sebentar, saya pakai pointer dulu. Ya. Jadi kita belajar tentang kitab surat atau kitab 2 Tesalonika. Nama kitab 2 Tesalonika memang diberi nama Tesalonika. Ya, sama seperti kitab 1 Tesalonika, karena kitab ini dialamatkan kepada jemaat di Tesalonika. Jadi kalau saudara lihat di peta ini, ya, ini ada Tesalonika, Apolonia, ya, Cassandra. Ini ada sebuah nanti terkait dengan Tesalonika, ya, Cassandra, ada Berea, ada Dion. Nah, di sini nanti kalau saudara lihat bahwa di sana itu ada Korintus, Athena, Korintus, dan semua ada di sana. Ini ada Filipi, Neapolis, Filipi, Amfipolis, Apolonia, Tesalonika, lalu ke Berea, lalu turun ke bawah nanti ke Korintus, ya. Ini adalah perjalanan Paulus dalam perjalanan misinya. Mari kita akan lihat sekilas tentang kota Tesalonika. Kota Tesalonika merupakan kota kedua di Makedonia yang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan dan pemerintahan. Mari kita akan lihat tadi di petanya, ya. Ya, ini karena di sini di pinggir laut, ya. Di pinggir laut. Ya. Oleh karena itu di sini memang, dan juga menariknya ini kan berada agak masuk ke dalam. Jadi secara keamanan ini lebih aman. Ya, lebih aman karena dia berada di sebuah, ya, cekungan di sini. Ini secara dari sisi keamanan akan lebih aman dibanding yang sini, ya, mungkin di pinggir-pinggir sini, ya. Jadi ini menjadi pusat perdagangan, pelabuhan, dan pemerintahan. Kota ini didirikan tahun 315 BC, before Christ, jadi sebelum Kristus, oleh Cassander. Penduduknya kira-kira ada 2000 jiwa, sekitar itu. Yang terdiri dari, ya, kita tahu bahwa ada orang-orang Romawi, ada orang-orang Yunani, dan orang-orang Yahudi. Nah, ini sekilas tentang daerah di Tesalonika dalam konteks ini bangunan-bangunan sekarang, ya. Ini daerah Tesalonika, ini boleh dibilang gerbang-gerbang, ya, di sini, ya. Ini salah satu bangunan-bangunan yang ada di sana, dan ini merupakan sebuah bangunan unik yang ada di Tesalonika yang menjadi ciri khas dari kota Tesalonika itu. Mari kita akan lihat terkait dengan kota Tesalonika. Ya, Roma diundang untuk masuk ke Tesalonika oleh orang-orang Tesalonika pada waktu itu, seperti terjadi di kota-kota lain. Mereka meminta orang-orang Roma untuk melindungi terhadap musuh mereka. Yes. 168 sebelum Masehi.
Sejak itu Tesalonika menjadi bagian dari Kekaisaran Roma. Meskipun demikian, Tesalonika diberi otonomi pemerintah yang baik. Ya, karena memang pada waktu itu kan terjadi perang-perang gitu. Ya, jadi untuk menjaga keamanannya, ini Tesalonika ini memang mengundang Roma, otomatis ya mereka dikuasai oleh Romawi. Tesalonika bertumbuh menjadi pusat perdagangan penting yang terletak di Via Egnatia yang memudahkan perdagangan antara Tesalonika dan pusat perdagangan besar lain. Nah, ini salah satu peninggalan dari Via Egnatia. Ya, jalan masuk kemenangan menandai tempat di mana Via Egnatia menyeberangi Tesalonika. Ya. Jadi ini terkait dengan kota Tesalonika. Mari kita akan lanjutkan dengan penulis kitab Tesalonika. Sama seperti surat 1 Tesalonika, surat 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus. Surat 2 Tesalonika ini merupakan surat lanjutan dari 1 Tesalonika, otomatis 1 dan 2 kan begitu. Di mana surat 2 Tesalonika melengkapi ajaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang pernah Paulus ajarkan dalam surat yang pertama. Ini Paulus dalam pelayanannya di Tesalonika, Paulus Silas untuk terus berdoa luar biasa. Tempat penulisan. Sama seperti surat 1 Tesalonika, surat 2 Tesalonika juga ditulis oleh Rasul Paulus di Korintus, yaitu beberapa bulan setelah Paulus mengirim surat yang pertama atau menjelang akhir pelayanan Paulus di Korintus, yaitu pada perjalanan misi yang kedua. Nanti kita akan lihat perjalanan misi Paulus ya. Ya, jadi kalau kita lihat di peta ini, nah ini Asia, ya, ini Asia, ini Makedonia yang ke sana ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini Troas, Filipi, Apolonia, baru Tesalonika. Dari Tesalonika ke Berea, Larissa, Athena, dan Korintus. Jadi setelah pelayanan di Tesalonika kemarin kan ada apa? Ada kerusuhan gitu ya. Lalu Paulus meninggalkan Tesalonika dan lalu tinggal. Memang di Korintus Paulus tinggal semasa musim dingin. Oleh karena di sini Paulus tinggal lebih lama. Dan disinilah Paulus menulis kitab 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Kalau kita review untuk 1 Tesalonika, memang Paulus sangat terbeban atau merasa bahwa waktu meninggalkan Tesalonika kondisi di sana kan terjadi kerusuhan sehingga Paulus merasa khawatir. Sehingga dia mengutus Timotius untuk ke Tesalonika untuk melihat. Nah, pada saat Timotius ke Tesalonika dan kembali ternyata membawa berita luar biasa. Jemaat Tesalonika tetap setia di dalam imannya, walaupun begitu, nah ada ajaran sesat. Nanti kita akan lihat ajaran sesatnya. Ajaran sesat yang mempengaruhi jemaat Tesalonika khususnya terkait dengan akhir zaman atau eskatologi atau berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, seperti itu. Tahun penulisan. Untuk tahun penulisan, kitab ini ditulis setelah Paulus mengirim surat pertama. Otomatis ya, 1-2 kan begitu. Atau menjelang akhir pelayanan Paulus di Korintus, yaitu permulaan tahun 52 Masehi. Ya. Mari kita akan lihat ini perjalanan misi Paulus. Jadi perjalanan misi Paulus pertama itu dari Antioquia, Syria, lalu ke sini Siprus, Atalia, Antioquia, Galatia ya, Iconium, Listra, Derbe, lalu kembali lagi ke sini. Iya, itu perjalanan misi Paulus yang pertama. Perjalanan misi Paulus yang kedua dari Antioquia ke Tarsus, Derbe, Listra, Iconium, Antioquia, Troas. Sebenarnya dari Troas akan berputar lagi ke Asia, cuma ya waktu itu dapat penglihatan supaya mereka menyeberang ke Makedonia. Nah, di situ ada Neapolis, Filipi, Amfipolis, lalu Apolonia, baru Tesalonika. Ini Tesalonika di sini.
lalu ke Berea, setelah itu ke Athena, dan ke Korintus. Dari Korintus ke Efesus, Miletus, kembali lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam peta ini jelas bahwa ya Tesalonika itu hasil penginjilan Paulus pada perjalanan misinya yang kedua, antara 51 sampai 52 setelah Masehi atau Masehi ya, bukan setelah Masehi. Sebelum Masehi dan Masehi maksud saya. Jadi ini hasil. Jadi waktu terjadi kerusuhan akhirnya Paulus ke Berea, setelah itu langsung ke Athena dan Korintus. Di sini Paulus merasa ya khawatir karena meninggalkan jemaat Tesalonika dalam kondisi waktu itu ada kerusuhan gitu ya. Jika dia Paulus kirim surat. Kalau ini perjalanan misi Paulus yang ketiga, Antioquia, putar lagi, ya ternyata lewat lagi ya. Ya, seperti itu. Latar belakang surat, mari kita lihat dalam konteks ini. Latar belakang penulisan kitab ini yaitu setelah menulis surat pertama, Paulus mendengar berita dari jemaat Tesalonika bahwa di Tesalonika timbul masalah yang besar. Masalah itu berkaitan dengan ajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan salah satu bidat yang mempengaruhi dalam konteks waktu itu, khususnya bidat-bidat yang berkembang pada abad-abad awal itu adalah Priscillian 385 Masehi. Ya, ini salah satu bidat yang mengajarkan tentang ya ajaran yang bertentangan dengan firman ya. Nah, di sini ini hanya gambar-gambar saja. Nah, akibat dari ajaran sesat itu menyebabkan apa? Ya, karena kedatangan Yesus sudah dekat. Ada beberapa jemaat yang salah menafsir ajaran tentang hari Tuhan telah tiba. 2 Tesalonika 2 ayat 2. Sehingga mereka tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dengan kata lain, mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan sambil tak bekerja. Ya, oleh karena itu, Paulus menasihati mereka. Jadi, saudara sekalian, memang karena pengaruh-pengaruh dari ajaran sesat dan semuanya, dan mungkin juga pengajaran-pengajaran yang diterimanya kurang benar, menyebabkan jemaat Tesalonika memiliki pemahaman yang salah, khususnya dalam hal memahami tentang hari Tuhan yang telah tiba. Ya, ada sebuah buku yang membahas bahwa karena mereka itu merasa bahwa Tuhan datang untuk yang kedua kali itu sudah dekat. Ya, karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Oleh karena itu mereka sepertinya itu apa ya? Menyibukkan dengan hal-hal yang Paulus bilang tidak berguna, itu sebenarnya berbicara tentang hal-hal kerohanian sebenarnya. Karena mereka lebih mengutamakan dan ya mereka meninggalkan hal yang duniawi. Ya. Sehingga akhirnya mereka tidak bekerja. Mereka seperti, Tuhan sudah mau datang, berarti ya mereka lebih menyatakan dirinya untuk apa? Menyibukkan dengan hal-hal yang sifatnya menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun Paulus menegur mereka. Nah, kalau kita lihat di surat 2 Tesalonika. Dan mengingatkan mereka untuk ya memiliki pemahaman yang benar. Oleh karena itu salah satu surat, salah satu ayat yang ditulis oleh Paulus dalam kitabnya Paulus mengatakan, kalau kamu tidak bekerja ya tidak usah makan. Itu dalam konteks ini. Dalam konteks ya memang orang-orang yang menyibukkan dengan hal yang tidak berguna. Sebenarnya bukan tidak berguna, tapi menyibukkan dengan mempersiapkan sehingga mereka akhirnya ya meninggalkan semua pekerjaan dan semuanya ya seperti itu. Ya, sehingga dalam konteks ini Paulus menegur mereka supaya mereka ya sambil kita kan tidak tahu ya kapan Tuhan Yesus datang. Berarti ya. Bahkan sampai sekarang belum datang. Ini ditulis tahun berapa kan begitu ya. Tapi yang jelas dalam bagian ini Paulus menyampaikan bahwa memang hari Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada yang tahu. Bahkan kalau dalam kitab Injil anak pun tidak tahu. Dalam konteks itu sebenarnya Yesus pun tidak tahu. Ya, oleh karena itu memang kita harus berjaga-jaga
dan kita harus bekerja. Paulus bilang kalau tidak bekerja tidak usah makan, kan begitu. Nah, selain itu juga ada ya sikap-sikap terhadap karunia nubuatan. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dengan pegangan yang baik, jauhilah dirimu dari segala kejahatan. Ya. Nah, ini memang banyaknya ajaran-ajaran sesat sehingga memang akhirnya mempengaruhi kehidupan jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika tidak mau mendengar orang-orang yang mengklaim bahwa mereka memiliki karunia nubuatan. Mereka takut ditipu oleh nabi-nabi palsu. Namun demikian mereka mencegah Roh Kudus bekerja melalui para nabi yang benar dengan sikap benar. Ada berbagai cara untuk merusak, merendahkan karunia nubuatan. Jangan padamkan roh. Ya, memang ya kalau kita lihat begitu banyak hal terjadi. Ajaran sesat semuanya, dan Paulus menasihati di dalam bagian ini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi Paulus menginginkan supaya menguji apakah tanda-tanda itu benar atau tidak. Ya, perlu diuji segala sesuatu. Mari kita akan lihat untuk tema dan isi kitab. Tema kitab 2 Tesalonika yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam surat ini Paulus memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Baik itu mengenai waktunya, tanda-tandanya, prosesnya, ya, dan lain-lain. Dan itu dijelaskan secara rinci pada pasal 2. Ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Ini menjadi penekanan lagi untuk kitab 2 Tesalonika. Tujuan penulisan kitab 2 Tesalonika yaitu untuk menghibur jemaat yang saat itu memang dalam penganiayaan. Ya, kita tahu memang situasi abad awal orang-orang percaya menghadapi banyak sekali penganiayaan, khususnya dari ya situasi kondisi yang ada di sana dari bangsa Romawi, ya. Lalu yang kedua, untuk menasihati jemaat supaya mereka hidup berdisiplin, bekerja mencari nafkah, serta sambil melayani Tuhan. Ya, karena itu tadi ya, mereka karena salah memahami firman, sehingga akhirnya mereka itu ya meninggalkan pekerjaan, tidak bekerja, tapi sepertinya hidup ya dalam kesucian. Menanti kedatangan Tuhan Yesus, tidak bekerja. Paulus menasihati mereka supaya mereka tetap hidup berdisiplin dan bekerja mencari nafkah ya, sambil melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru tentang akhir zaman yang ya berkaitan dengan kedatangan atau hari Tuhan. Paulus memberikan ringkas kitab 2 Tesalonika. Yang pertama, surat ini berisi bagian paling lengkap dalam perjanjian baru mengenai pelanggaran hukum yang tak terkendali dan penipuan pada akhir sejarah. Ya, memang kalau kita lihat nanti di pasal 2 ayat 3 sampai 12 akan dijelaskan akan hal itu. Lalu yang kedua, surat ini menjelaskan penghakiman Allah yang adil akan menyertai kedatangan kedua Kristus yang digambarkan dengan istilah apokaliptis, mirip dengan kitab Wahyu. Pasal 1 ayat 6 sampai 10 dan pasal 2 ayat 8. Yang ketiga, kitab ini memakai istilah eskatologis yang berkaitan dengan antikristus yang tidak digunakan dalam kitab-kitab lain. Pasal 2 ayat 3 dan ayat 8. Ya, untuk yang terakhir ini kita bahas tentang garis besar kitab. Garis besar kitab 2 Tesalonika ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pasal 1 ayat 1 sampai 2 ini pendahuluan. Lalu penghiburan dalam penganiayaan pasal 1 ayat 3 sampai 12. Ya, di mana dalam bagian ini dibahas tentang ucapan syukur karena iman orang-orang Tesalonika yang tetap setia pada Kristus. Lalu penjelasan tentang penganiayaan pasal 1 ayat 5 sampai 10 dan doa syafaat Paulus pasal 1 ayat 11 sampai 12. Lalu bagian kedua dibahas tentang hari kedatangan Tuhan.
pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bagian ketiga dibahas tentang ucapan syukur dan cara nantikan kedatangan Tuhan, pasal 2 ayat 13-17. Ya, di sini kalau orang Tesalonika berhenti bekerja, tidak bekerja, menanti kedatangan Yesus. Paulus menasihati supaya mereka tetap bekerja. Ya. Bagian keempat, nasihat praktis, pentingnya doa dalam menghadapi kesusahan. Ya. Dan rumusan nasihat Paulus sambil berjaga-jaga bekerja. Dan terakhir adalah penutup, pasal 3 ayat 16 sampai 18. Iya. Iya, jadi saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kitab 2 Tesalonika. Kitab ini cukup menarik menurut saya karena kitab ini banyak membahas tentang akhir zaman. Itu sebenarnya menjadi salah satu ciri khas juga untuk kitab Tesalonika, khususnya 2 Tesalonika. Berisi juga nasihat-nasihat bagaimana orang percaya hidup bagaimana orang percaya hidup pada saat menantikan kedatangan Yesus. Di situ bekerja dan berjaga-jaga. Ya, kalau orang Tesalonika berjaga-jaga saja dan tidak bekerja, tapi Paulus bekerja dan berjaga-jaga. Dan nasihat-nasihat ini apakah relevan dalam konteks? Ya, sangat relevan sekali bagi kita semua. Supaya kita di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus terus berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktunya kapan, tetapi kita juga harus bekerja, cari nafkah untuk kehidupan kita secara jasmani. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Kiranya juga menjadi berkat materi ini. Mungkin saudara bisa mendapatkan berkat-berkat rohani di sana. Tuhan Yesus memberkati. Amin.